Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paramita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya bersama pemilik UD Gading. Yang pertama, profil UD Gading. UD Gading atau yang memiliki rumah produksi bernama Omah Menyok ini sudah ada sejak tahun 2016. Letaknya di Desa Ngaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pemilik UD Gading atau Omah Menyok ini bernama Mas Agitya Kristantoko SE, yang juga berasal dari Desa Ngaseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau merupakan alumni dari Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2016. Yang kemarin pada bulan April 2020 juga ditetapkan sebagai Duta Petani Muda Milenial Jawa Timur. Omah Menyok ini merupakan usaha dagang yang memiliki konsep pengolahan hasil pertanian terpadu. Selain menjual produk, UD Gading juga memiliki tempat pelatihan dan penanganan, galeri, wisata edukasi, rumah produksi, dan pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Selanjutnya, ini merupakan salah satu produk dari Omah Menyok, yaitu rengginang singkong. Di daerah Bojonegoro, menyok adalah nama lain dari singkong atau ubi kayu. Inspirasi terciptanya nama Omah Menyok yaitu karena di daerah tempat Mas Agitya tinggal banyak terdapat kebun singkong, dan menyok sendiri merupakan ciri khas yang dimiliki oleh daerah Bojonegoro. Sehingga ide ini muncul dengan tidak meninggalkan ciri khas daerah Bojonegoro. Yang pertama, perencanaan strategi. Perencanaan strategi yang dilakukan oleh Mas Agit selaku pemilik UD Gading adalah yang pertama, peka terhadap peluang atau keadaan. Di sini maksudnya bisnis ini mau diarahkan kemana. Yang kedua, forecasting. Forecasting ini perencanaan dengan melihat tren. Yang ketiga, satu konsep atau satu tema. Jadi suatu bisnis itu harus satu konsep atau satu tema. Misalnya, kita mau buat bisnis kuliner. Nah, di situ selain kita menjual produk, kita juga bisa menjual bahan, alat, dan perlengkapan yang masih dalam satu tema kuliner. Kalau yang di UD Gading atau Omah Menyok ini, konsepnya adalah olahan hasil pertanian terpadu. Jadi, di sana selain menjual rengginang, di sana juga terdapat galeri, ada ruang kelas untuk pembelajaran, ada ruang produksi untuk produksi, ada kantor, ada lahan untuk edukasi, dan juga ada kebun. Dalam menjalankan bisnis, jika kita memiliki ide yang terkonsep, maka bisnis yang kita jalankan juga akan mudah. Yang kedua, dalam menyusun perencanaan itu apakah ada perencanaan ulang? Menurut Mas Agit, dalam perencanaan strategi pasti akan ada perencanaan ulang. Namun di Omah Menyok ini bukan merencanakan semua strategi dari awal lagi, tetapi lebih ke evaluasi untuk melihat perbandingan antara hasil yang kita inginkan dengan planning yang telah kita laksanakan. Nah, setelah dibandingkan pasti akan ada banyak hal-hal yang membuat kita terkejut nantinya. Contohnya, untuk yang di Omah Menyok ini, ketika Omah Menyok sudah menyusun strategi dengan baik untuk menghadapi event lebaran dengan memproduksi lebih banyak, namun pada kenyataannya di lebaran tahun ini Omah Menyok mengalami penurunan permintaan diakibatkan adanya pandemi yang membuat event lebaran tidak seramai tahun biasanya, sehingga permintaan produk pun juga menurun. Orang tidak ada yang keluar, orang tidak ada yang membeli oleh-oleh. Nah, kejadian seperti itu kan evaluasinya nanti jauh dari perencanaan. Oleh karena itu, Mas Agit kembali lagi ke perencanaan strategi yang pertama, yaitu peka terhadap peluang. Misalnya, ketika masa pandemi, siapa sih yang sekarang punya uang? Orang-orang yang memiliki gaji tetap kan? Kemudian, siapa yang butuh pekerjaan sekarang? Semua orang butuh pekerjaan kan? Terus siapa yang punya uang tapi tidak punya pekerjaan? Orang-orang menengah ke atas kan. Nah, dari situ bisa dicari peluang dengan memberikan pekerjaan untuk mereka atau menjual media tanamnya. Hal-hal semacam itulah yang dilakukan agar bisnis tetap bisa berjalan. Di Omah Menyok ini juga terdapat perubahan perencanaan. Namun, menurut Mas Agit, perubahan perencanaan itu harusnya sesedikit mungkin dilakukan karena jika terlalu sering merubah perencanaan juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Misi tertulis Omah Menyok. Misi yang pertama itu mengembangkan sikap kreatif, mandiri, dan jiwa wirausaha. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan skill teknis dalam bidang pangan dan olahan hasil pertanian. Yang keempat, menanamkan sikap menghargai dan peka terhadap potensi olahan hasil pertanian. Yang kelima, melestarikan budaya melalui olahan makanan tradisional. Nah, untuk mengembangkan misi tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan tim. Nah, kemudian apa sih keuntungan melakukan perencanaan strategis? Keuntungan melakukan perencanaan strategis adalah agar bisnis yang kita jalankan terarah dan tercapainya tujuan bisnis, tercapainya visi dan misi, meningkatkan komitmen belajar untuk mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan koordinasi kegiatan, dan alokasi sumber daya yang lebih efisien.
Selanjutnya, kendala terbesar dalam perencanaan di Oma Menyo. Dalam menjalankan bisnisnya, Mas Agit merupakan seorang yang idealis, yaitu seorang yang memiliki banyak ide dan banyak rencana. Sehingga ide itu menumpuk dan hanya direncanakan saja, dan pada akhirnya itu menjadi sebuah kendala. Namun, untuk mengatasi hal itu, beruntungnya Mas Agit memiliki rekan kerja yang sanggup mengeksekusi ide-idenya. Jadi, kendala-kendala yang ada itu tidak sampai membuat bisnis menjadi berhenti di tengah jalan. Menurut Mas Agit juga, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita itu memerlukan tim atau partner yang nantinya bisa saling bekerja sama untuk mewujudkan misi perusahaan. Selanjutnya, apakah ada antisipasi yang dilakukan dalam penerapan perubahan proses perencanaan pada perencanaan strategis? Di Oma Menyo ini, ya ada. Mas Agit mengantisipasi membuat beberapa perubahan dalam proses perencanaan dengan cara melihat peluang yang ada. Untuk persaingan dalam pemasaran produknya, Mas Agit mengantisipasi dengan cara membuat beberapa produk dengan brand yang berbeda serta segmentasi pasar yang berbeda, yaitu segmentasi untuk anak muda, untuk orang menengah ke bawah, dan untuk orang menengah ke atas. Dengan begitu, persaingan pemasaran di Oma Menyo ini hanya secara internal saja, yaitu berasal dari produsen yang sama namun berbeda dalam segmentasinya. Kesimpulannya, dalam menjalankan sebuah bisnis, kita memerlukan perencanaan strategis. Perencanaan strategis berfungsi untuk mengarahkan bisnis kita nantinya mau dibawa kemana. Dalam membuat bisnis juga harus memiliki ide yang terkonsep, agar pemasarannya juga jelas. Kita juga harus pandai atau peka terhadap peluang yang ada. Di dalam menjalankan bisnis, pasti nantinya akan ada kendala. Namun, bagaimana cara kita, bagaimana pandai-pandainya kita menyusun perencanaan strategi agar nantinya kendala itu bisa diatasi atau bisa diminimalisir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.